Suami melarangku ikut dengannya ke kampung untuk merayakan tahun baru bersama ibunya yang sakit. Ternyata ia di kampung adakan pernikahan dengan gundiknya tepat di tahun baru. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin malam Desember berdesir lembut di balik kaca jendela apartemen kami di lantai 20. Dari tempatku berdiri di dapur menyeduh teh chamomile, seluruh gemerlap Jakarta tampak seperti permata yang ditaburkan di atas beludru hitam. Tapi pemandangan itu malam ini tak mampu menghangatkan sudut hatinya yang menggigil. Ponsel di genggamanku masih terasa hangat dari percakapan yang baru saja usai. Suara Mas Angga, seperti biasanya, tenang dan penuh nalar. Terlalu penuh nalar. Mila, sayang, aku mohon kamu mengerti. Kondisi ibu sangat tidak stabil. Dokter bilang jantungnya lemah. Suasana di sini sangat muram. Aku tidak tega membawamu ke tengah kesedihan seperti ini. Aku menyandarkan tubuh pada meja marmer, mencoba menelan pil kepahitan yang merayap di kerongkongan. Tapi, Mas, justru karena ibu sakit, aku ingin ada di sana. Untuk membantumu, untuk menemanimu. Aku kan menantunya. Dia terdengar seperti menarik napas panjang di seberang sana. Aku tahu kamu baik, Mil. Tapi percayalah padaku. Perjalanan ke kampung 6 jam, jalanan berlubang, ditambah musim hujan begini, risiko untukmu terlalu besar. Kamu kan mudah pusing. Lagi pula, suaranya tiba-tiba berbisik, seolah membagi rahasia. Toko online kita lagi banyak orderan tahun baru. Aku butuh kamu yang jaga operasional di sini. Kamu yang paling paham sistemnya. Alasannya selalu begitu sempurna. Terbungkus rapi dalam kemasan kepedulian dan logika bisnis. Seolah setiap keputusannya adalah yang terbaik untuk kita berdua. Untukku. Aku janji, sambungnya, suaranya kembali lembut seperti sutra. Begitu kondisi ibu membaik, aku akan menjemputmu. Kita pulang bersama. Bahkan mungkin kita bisa mengajak ibu ke Jakarta untuk perawatan lebih lanjut. Iming-iming itu manis. Terlalu manis. Tapi hatiku yang rindu untuk menjadi istri dan menantu yang baik memilih untuk percaya. Atau lebih tepatnya, memilih untuk tidak menduga hal buruk. Baiklah, Mas, akhirnya kukatakan, suaraku kecil. Tolong beritahu ibu, Mila mendoakan yang terbaik. Minta maaf aku tidak bisa ada di sana. Ibu pasti mengerti, sayang. Kamu memang yang terbaik. Pujiannya terasa hambar tiba-tiba. Oh iya, sinyal di kampung sering hilang. Kalau aku tidak bisa dihubungi, jangan khawatir berlebihan, ya? Aku akan usahakan update kalau ada wifi. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Selamat tahun baru, Mila. Aku sayang kamu. Dia menutup telepon lebih dulu. Aku tetap berdiri di sana, menatap layar ponsel yang kembali gelap, refleksi wajahku yang tampak bingung dan sedih terpantul di sana. Rinai hujan mulai membasahi kaca jendela. Aku berjalan ke ruang keluarga, memeluk bantal yang masih menyisakan wangi parfumnya. Kenangan 2 tahun pernikahan kami berkelebat. Dia yang selalu sempurna, perhatian, tapi belakangan, agak jauh. Selalu sibuk dengan proyek-proyek di kampung yang tidak pernah jelas. Aku mengusir pikiran itu. Ibu sakit. Ini wajar jika dia stres dan sedikit berubah. Untuk menghilangkan sepi, kubuka laptop dan mengakses dashboard toko online kami. Benar, ada banyak order yang harus diproses. Mungkin dia benar. Mungkin ini memang lebih baik. Aku bisa produktif di sini sambil mendoakannya di sana. Kubuka WhatsApp, mencari nama Sari di daftar kontak. Jari-jariku menari di atas keyboard. Sar, lagi apa? Mas Angga pulang kampung. Ibunya sakit parah katanya. Aku sedih nggak bisa ikut. Doain ya, semoga ibunya cepat sembuh. Kangen nih sama suasana kampung. Tidak lama, balasan Sari masuk, disertai emotikon peluk. Waduh, semoga lekas membaik ya, Mils. Sedih banget dengar itu. Tapi kok kamu nggak ikut? Kan bisa jenguk. Aku mengetik panjang lebar, menjelaskan semua alasan Mas Angga dengan setia.
seolah-olah dengan meyakinkan Sari, aku juga meyakinkan diriku sendiri. Iya, dia khawatir perjalanan berat buatku. Soalnya aku juga lagi banyak urusan toko. Dia bilang suasana di sana sedih banget. Nggak tega bawa aku ke situasi kayak gitu. Titik 3 biru muncul cukup lama sebelum Sari membalas. Balasannya singkat dan agak aneh. Oh gitu. Yah, semoga aja semuanya baik-baik aja ya, Mills. Stay strong. Aku membalas dengan ucapan terima kasih, lalu menutup laptop. Rasa hampa itu masih ada. Tapi kubujuk diri sendiri bahwa ini adalah pengorbanan kecil untuk kebaikan bersama. Aku adalah istri yang pengertian. Itu yang selalu dikatakan Mas Angga. Istri yang pengertian dan tidak merepotkan. Malam itu, aku tidur sendirian di tempat tidur king size kami. Di luar, dentuman kembang api awal perayaan sudah mulai terdengar samar-samar. Aku memejamkan mata, membayangkan Mas Angga sedang duduk di samping ranjang ibunya di kampung yang sunyi. Wajahnya penuh khawatir dan lelah. Andai saja aku tahu, gambaran yang kudapat itu sangat jauh dari kenyataan. Sangat jauh. Kenyataan yang akan menghancurkanku, dimulai dari sebuah foto yang akan dikirim Sari beberapa hari kemudian. Sebuah tamparan keras yang menyadarkanku bahwa senyuman manis suamiku selama ini hanyalah topeng dari sebuah pengkhianatan yang terencana rapi. Malam tahun baru ini adalah awal dari akhir sebuah kepolosan. Dentuman kembang api pertama mengguncang udara, memecah kesunyian apartemen. Aku terkejut. Cangkir teh chamomile yang sudah dingin di tanganku nyaris tumpah. Dari balkon lantai 20, kilatan warna-warni merah, hijau, dan emas mulai menghiasi langit malam Jakarta. Sorak-sorai samar terdengar dari jalan di bawah, perayaan orang-orang yang berkumpul, berpelukan, menatap tahun baru dengan harapan bersama. Di sini, hanya ada aku dan bayang-bayangku yang memanjang di lantai kayu. Aku menarik selimut wol lebih erat ke bahu, mencoba menangkap sedikit kehangatan yang tak kunjung datang. Ponsel di pangkuanku diam membisu. Tidak ada notifikasi baru dari Mas Angga. Kubuka lagi chat kami. Percakapan terakhir masih berhenti pada pesanku tadi sore. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Dan balasannya, selamat tahun baru, Mila. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. 3 kata yang dulu membuat jantungku berdebar. Kini terasa seperti kalimat rutin yang diucapkan tanpa beban. Ataukah hanya perasaanku saja? Mungkin dia memang sibuk menjaga ibunya. Mungkin sinyal di kamar ibu mertuaku memang buruk. Mungkin dia lelah dan tertidur di samping ranjang. Mungkin. Gumamku sendiri, suaraku tenggelam dalam ledakan kembang api berikutnya. Rasa sepi itu bukan hanya karena ketidakhadirannya. Ini adalah perayaan pertama kami berdua yang terpisah. Bahkan saat masih pacaran, jika dia harus keluar kota, dia akan memastikan video call tepat pada tengah malam. Agar tatapan pertama kita di tahun baru tetap untuk satu sama lain, katanya dulu. Tapi malam ini, tidak ada. Hanya keheningan. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Menyalakan televisi. Channel demi channel dipenuhi wajah-wajah ceria, konser musik, dan hitungan mundur. Aku cepat mematikannya. Kecerian itu terasa seperti olok-olok. Kubuka laptop, mencoba memeriksa pesanan toko online lagi. Tapi angka-angka dan notifikasi konfirmasi hanya berkedip-kedip tak bermakna. Pikiranku melayang ke kampung, ke rumah panggung kayu milik keluarga Mas Angga. Apakah di sana benar-benar sunyi dan muram? Atau tiba-tiba ingatanku melompat pada percakapan singkat beberapa minggu lalu. Saat itu, Mas Angga sedang menerima telepon di balkon. Suaranya rendah, tapi aku menangkap sepenggal kalimat. Urusannya di sana aja, jangan sampai Mila tahu. Ketika aku tanya siapa itu, dia hanya geleng sambil tersenyum. Cuma temen lama, email. Tanya alamat buat kirim undangan pernikahan adiknya. Nggak penting. Email. Namanya seperti tertusuk jarum di memoriku. Dia adalah mantan masa kecil Mas Angga. Hubungan yang katanya sudah berakhir lama sebelum kami bertemu. Tapi kenapa? Dari nada bicaranya, ada sesuatu yang disembunyikan? Aku mengusir pikiran buruk itu. Ibu sakit. Ini bukan waktunya untuk cemburu buta dan berprasangka. Mungkin memang hanya urusan adik email.
Ponselku bergetar sekali. Hatiku melompat. Tapi yang muncul hanyalah pesan broadcast dari grup keluarga. Selamat Tahun Baru 2024. Semoga semua harapan terkabul. Aku menghela napas panjang. Uapnya membentuk awan kecil di udara dingin. Kembali kuarahkan pandangan keluar. Kembang api semakin menjadi-jadi, membentuk bunga raksasa di langit yang seolah menertawakanku. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.50. 10 menit lagi. Tanpa sadar, jempolku menekan nomor Mas Angga. Telepon berdering, sekali, 2 kali, 5 kali, lalu masuk ke voicemail. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sesuai prediksinya. Sinyal hilang. Aku mengetik pesan singkat. Mas, sebentar lagi tahun baru. Aku di sini sendirian. Kangen. Ibu bagaimana? Tolong kabari kalau ada perkembangan. Aku sayang kamu. Aku menatap layar, berharap titik 3 biru muncul. Tidak ada. Pesan tetap terlihat sebagai terkirim, bukan terbaca. Tepat pukul 00, seluruh kota seperti meledak. Kembang api serentak dari berbagai sudut, sirene kapal di pelabuhan, trompet berbunyi, sorak-sorai massa mencapai puncaknya. Suara gemuruhnya menggema hingga ke dalam ruangan, seakan ingin mengisi setiap sudut kekosongan yang aku rasakan. Air mataku akhirnya menetes. Bukan karena haru menyambut tahun baru, tapi karena kesepian yang begitu dalam dan perasaan diabaikan yang mulai mengkristal menjadi sebuah firasat buruk. Aku berdiri di balik kaca, melihat pasangan-pasangan di atap apartemen sebelah berpelukan dan berciuman. Aku memeluk diri sendiri. Selamat tahun baru, Mila, bisikku dalam hati. Semoga tahun ini lebih baik. Aku akhirnya menyerah, berbalik meninggalkan pesta di luar, menuju kamar tidur yang gelap dan luas. Sebelum mematikan lampu, kulihat ponsel sekali lagi. Masih gelap. Tidak ada balasan. Tidurku tidak nyenyak. Aku bermimpi aneh. Mimpi tentang Mas Angga dan seorang perempuan dengan kebaya merah berdiri di pelaminan. Sementara aku berteriak dari kejauhan tapi suaraku tak keluar. Ibunya, yang dalam mimpiku tampak sehat dan tersenyum lebar, justru menyambut pasangan itu dengan air bunga. Aku terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ponsel masih sunyi. Firasat buruk itu, yang sempat ku kejar keluar, kini kembali merayap lebih dalam, bersarang di benakku. Sesuatu yang tidak beres terjadi di kampung. Dan tanpa kusadari, malam sunyi ini adalah ketenangan sebelum badai yang akan menghancurkan segala keyakinan dan cinta yang kupunya. Malam ini adalah titik di mana kepolokanku sebagai istri yang pengertian mulai retak, menuju keruntuhan total. Hari-hari setelah tahun baru berlalu dalam ritual mati rasa yang sama. Bangun pagi, memproses pesanan toko online, menatap ponsel yang jarang sekali berdering, tidur dengan harapan kosong bahwa esok akan ada kabar. Suara Mas Angga hanya muncul sekali, pada tanggal 2 Januari pagi, dengan durasi kurang dari 2 menit. Maaf, Mil, sinyal di rumah ibu benar-benar nol. Aku harus naik ke bukit dekat menara BTS buat nelpon. Ibu masih dirawat, tapi sudah ada sedikit kemajuan. Aku sibuk banget jagain, jadi mungkin jarang hubungin kamu. Kenapa nggak pakai telepon rumah, Mas? Tanyaku, suaraku serak karena hampir tidak digunakan bicara. Rusak, belum sempat diperbaiki. Sabar ya, sayang. Mungkin besok atau lusa aku coba kontak lagi. Dan telepon pun putus. Tidak ada kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Tidak ada tanya kabarku. Hanya informasi sepihak yang terasa dipaksakan. Keraguan yang selama ini kusimpan di sudut hati paling gelap mulai merayap keluar. Tumbuh subur di tanah subur ketidakpastian. Aku ingat mimpi burukku. Aku ingat nada bicaranya yang terburu-buru. Aku ingat nama, email. Untuk mengusik kesunyian, aku semakin sering mengobrol dengan Sari via WhatsApp. Awalnya hanya membahas kesedihan karena ibu mertua sakit. Tapi, tanpa kusadari, obrolan kami mulai menyentuh hal-hal lain. Mila Sar, kamu pernah dengar kabar tentang email enggak? Teman lama Mas Angga itu. Sari email? Yang dulu hampir nikah sama dia itu? Kenapa nanya? Mila gak apa-apa. Cuma iseng. Katanya adiknya nikah.
Sari adik email? Itu cewek masih kuliah S1 di Jogja kok. Mana ada yang nikah? Yang nikah. Pesan Sari terputus di sana. Titik 3 biru muncul. Hilang. Muncul lagi selama hampir 5 menit. Seolah dia sedang berjuang antara mengatakan sesuatu atau diam. Sari Mills, kamu yakin gak ada apa-apa sama Mas Angga? Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak kencang. Mila kenapa nanya gitu? Sari gini, aku kemarin dengar dari tanteku yang jualan di pasar dekat kampung Mas Angga. Katanya keluarga besar Mas Angga lagi sibuk siap-siap sesuatu akhir-akhir ini. Bukan kayak ada yang sakit gawat, tapi kayak ada acara. Jari-jariku membeku di atas layar. Acara? Mila, acara apa? Sari, aku nggak tahu pasti. Tapi kata tanteku, ada yang beli banyak kain, beras, ayam hidup. Bukan untuk kenduri doa kesembuhan kayaknya. Soalnya yang disiapin lebih ke, untuk pesta. Pesta, kata itu menggelegar di kepalaku. Ibu sakit parah, tapi keluarga menyiapkan pesta? Aku mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin jika ibunya sudah membaik, mereka ingin mengadakan syukuran sederhana? Tapi kenapa Mas Angga sama sekali tidak memberitahuku? Mila, mungkin syukuran kalau ibunya sudah sembuh. Sari, mungkin aja sih. Tapi, Mills, aku dengar juga, email sering terlihat mondar-mandir ke rumah Mas Angga sejak dia pulang. Bahkan sebelum tahun baru. Nafasku tersangkut. Dingin yang bukan berasal dari AC menyebar dari ujung kaki ke seluruh tubuhku. Mila, mungkin dia cuma bantu-bantu. Soalnya kan tetangga. Aku masih mencoba mempertahankan benteng keyakinanku yang sudah retak. Sari, iya ya. Mungkin aku yang overthinking. Abisnya suasana di kampung tuh kadang gosipnya minta ampun. Lupakan aja ya, Mills. Fokus doain ibunya aja. Tapi obrolan itu tidak bisa kulupakan. Ia menggerogotiku dari dalam. Kemudian, tanggal 4 Januari pagi. Aku baru saja selesai mengepak pesanan ke-50 pagi itu ketika ponselku bergetar keras. Bukan telepon. Hanya satu notifikasi WhatsApp dari Sari. Biasanya Sari selalu mengirim pesan teks dulu. Kali ini tidak. Hanya ada satu file gambar yang dikirim, tanpa komentar apapun. Hanya sebuah foto. Dengan jari-jari yang gemetar, hampir tidak mau, tapi harus, aku mengekliknya. Foto itu agak buram. Sepertinya diambil dari jarak jauh dengan zoom maksimal, mungkin dari balik jendela atau pagar. Tapi cukup jelas. Sangat jelas. Latar belakangnya adalah halaman rumah keluarga Mas Angga yang sangat kukenal. Teras depannya dihiasi dengan kain janur kuning dan kembang goyang yang melengkung membentuk gerbang kecil. Di tengah halaman, ada sebuah pelaminan sederhana dari kayu, dialasi kain merah dan kuning. Dan di atasnya, duduk bersanding 2 orang. Pria itu memakai beskap dan blangkon. Wajahnya menghadap ke samping, sedang menengok ke arah tamu yang tidak terlihat. Tapi profil hidungnya yang mancung, garis rahangnya yang tegas, dan caranya duduk yang khas itu adalah Mas Angga. Itu pasti Mas Angga. Dan di sebelahnya, duduk seorang perempuan dengan tubuh mungil. Dia mengenai kebaya merah bermotif emas, sanggul besar dihiasi dengan bunga melati dan tusuk konde emas. Kepalanya agak menunduk, tersenyum malu-malu. Tapi senyum sumringah itu, mata sipitnya yang berbinar, aku mengenalinya. Itu adalah email. Email yang dulu pernah kulihat fotonya tidak sengaja di laptop Mas Angga. Di depan pelaminan, dalam barisan kursi plastik, duduk beberapa orang. Dan di ujung barisan, duduk seorang perempuan tua dengan selendang hijau di bahunya. Wajahnya tampak lelah, tapi tersenyum. Senyum kepuasan. Itu adalah ibu mertuaku. Ibunya Mas Angga, yang katanya sakit parah dan sekarat. Lalu mataku tertuju pada bagian bawah foto. Secara digital, tertempel metadata tanggal dan waktu, 01/01/2024, 00:34. Persis di awal tahun baru. Saat aku menangis sendirian di balkon karena dikiranya dia sedang berjaga di samping ranjang ibunya yang sekarat, dia justru, dunia di sekelilingku berputar dengan kecepatan penuh. Lantai marmer yang dingin tiba-tiba terasa menghantam wajah dan tubuhku. Aku terjatuh. Cangkir teh yang tadi berada di meja samping, jatuh dan pecah berantakan.
Tapi aku tidak mendengar suaranya. Yang kudengar hanya desisan panjang di telingaku, seperti radio yang kehilangan sinyal. Ponsel masih tergenggam di tanganku. Foto itu masih ada di sana. Menatapku. Menertawakiku. Pernikahan. Dia menikah. Dengan email. Di rumah keluarganya. Di depan ibunya. Tepat di malam tahun baru. Semua alasan, semua kepedulian, semua larangan untukku ikut, semua bisikan, sayang, dan janji manis. Itu semua adalah sandiwara. Sandiwara besar untuk menutupi rencana jahatnya. Rasa mual yang hebat menyerangku. Aku merangkak ke arah kamar mandi dan memuntahkan isi perutku yang kosong. Air mata akhirnya menyembur, bercampur dengan isak tangis yang menyayat. Tangisan yang bukan lagi karena kesedihan, tapi karena penghinaan yang paling dalam. Aku diperdaya, dipermainkan, dijadikan istri kota yang bodoh dan penurut, sementara dia menyiapkan istri sejati di kampung. Setelah isak tangis mereda menjadi sendu yang menusuk, yang tersisa adalah sebuah rasa hampa. Dan dari kehampaan itu, perlahan-lahan, mulai tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, tajam, dan dingin. Sebuah tekad. Aku berdiri, melihat wajahku yang pucat dan rusak di cermin. Mataku yang bengkak itu, di dalamnya, cahaya kepolokan telah padam. Digantikan oleh sebuah kilatan besi. Dengan tangan masih gemetar tapi pikiran yang tiba-tiba jernih menyakitkan. Aku menyimpan foto itu. Lalu mengirim pesan ke Sari. Mila ini kapan? Sari tadi malam kirimnya? Mills, aku turut bersedih. Aku dapat ini dari sepupuku yang kebetulan lewat depan rumah mereka. Dia nggak sengaja motret karena lihat rame. Aku nggak tega, tapi kamu harus tahu. Aku menatap kata-kata Sari. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Kebenarannya sudah terpampang nyata. Aku mematikan ponsel. Untuk pertama kalinya sejak kejadian, aku menarik napas dalam-dalam. Udara yang masuk terasa seperti pisau di paru-paru, tapi juga mengisi kekosongan itu dengan sebuah kepastian. Perang sudah dinyatakan. Dan tamparan dari kampung ini, foto itu, adalah awal dari perlawananku. Malam sunyi itu telah berakhir. Sekarang, datanglah pagi yang penuh dengan niat membara. Mas Angga akan tahu, istri kota yang pengertian dan tidak merepotkan ini, ternyata menyimpan kekuatan yang tidak pernah dia duga. Dan dia akan menyesal. Sangat menyesal, telah mengkhianatiku dengan cara yang begitu keji. 2 hari setelah foto itu menghancurkan duniamu, Mas Angga pulang. Aku sudah menyiapkan segalanya. Apartemen yang biasanya berantakan karena kemasukan paket, kini bersih tanpa celah. Aku bahkan menyeduh kopi hitam kesukaannya. Aroma tubruk yang pekat memenuhi ruang keluarga. Aku duduk di sofa, mengenakan rok linen sederhana dan kaos katun. Tangan melingkari cangkir teh yang sudah dingin. Jantungku berdetak tenang, stabil, seperti detak mesin yang sudah dingin setelah kepanasan. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kehancuran telah kusublimasikan menjadi energi dingin yang mematikan. Pintu apartemen terbuka dengan suara gesekan kunci yang kukenal. Mas Angga muncul, membawa sebuah koper kecil dan wajah yang dia poles dengan sempurna menjadi topeng kesedihan dan kelelahan. Matanya sedikit berkantung, pakaiannya agak kusut. Penampilan yang dirancang untuk membangkitkan belas kasihan. Mila, suaranya serak, pura-pura lelah. Dia meletakkan kopernya, lalu berjalan mendekat, tangan terbuka untuk memeluk. Aku pulang. Aku tidak bergerak, hanya menatapnya dari atas bibir cangkir. Dia terhenti, sedikit bingung. Sayang, kamu baik-baik saja? Dia melirik ke sekeliling. Apartemennya bersih sekali. Aku punya banyak waktu, kataku, suaraku datar, tanpa getaran. Sementara suamiku sibuk di kampung. Ada sedikit kedipan waspada di matanya, tapi cepat disembunyikan. Iya, Mila, sungguh melelahkan. Ibu masih belum membaik signifikan. Aku hampir tidak tidur. Dia duduk di kursi di seberangku, menghela napas dramatis. Aku bawa oleh-oleh dodol kesukaanmu dari pasar lama. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan bungkusan plastik. Gerakannya biasa saja,
seperti suami yang pulang dari perjalanan dinas. Kemunafikannya membuat perutku mual. "Sudah selesai pesta pernikahanmu, Mas?" tanyaku tiba-tiba, memotong aksinya. Suaraku tetap rata, seperti menanyakan apakah hujan di luar sudah berhenti. Dunia berhenti berputar selama sepersekian detik. Wajah Mas Angga membeku. Dodol itu tergantung di tangannya, tak bergerak. Lalu, dengan sangat lambat, dia menaruhnya di meja. Ekspresinya berubah dengan cepat, seperti slider di aplikasi edit foto. Dari lelah, ke bingung, lalu ke marah yang terkendali. "Apa yang kamu bicarakan, Mila?" Suaranya rendah, berusaha tenang. "Aku baru saja dari rumah sakit, dari samping ranjang ibu. Kamu tahu betapa susahnya." "Aku tahu lebih dari yang kamu kira," potongku. Aku meletakkan cangkirku, mengambil ponselku dari samping bantal, dan menggeseknya sekali. Lalu, dengan gerakan tenang, aku mengulurkan ponsel itu ke hadapannya. Layarnya menyala, memamerkan foto pelaminan itu dalam semua detailnya yang menghancurkan. Wajahnya benar-benar luruh. Darah mengalir pergi, meninggalkan warna abu-abu pucat seperti abu. Bibirnya bergetar. Matanya membesar, lalu menyempit, bolak-balik antara fotoku dan wajahku. Napasnya menjadi tersengal. Ini editan," desisnya, suaranya meninggi. "Siapa yang membuat ini? Ini jahat. Ini fitnah." Dia berdiri, tubuhnya menegang seperti kawat yang terlalu ketat. "Jangan hina kecerdasanku, Angga," kataku, "tetap duduk. Aku menggunakan namanya saja, tanpa Mas. Itu adalah pelepasan pertama. Atau lebih baik kau panggil aku Mila, karena sebutan sayang dari mulutmu sekarang membuatku muak." Dia terdiam, dadanya naik turun cepat. Topengnya retak, dan di balik retakan itu terlihat kepanikan liar. Dia seperti hewan yang terpojok. "Aku punya lebih dari satu foto," lanjutku, suaraku masih seperti es. "Ada foto resepsi sederhana di teras. Ada foto ibumu yang tersenyum menerima sembah dari mempelai perempuan. Ada bahkan video pendek di mana kau menyuapi email dengan nasi kuning. Semuanya bertanggal 1 Januari, dini hari." Aku berdiri sekarang, perlahan, menatapnya dari balik meja yang memisahkan kami. "Jadi, ceritakan padaku. Ceritakan tentang ibu yang sakit parah. Ceritakan tentang suasana muram di kampung. Ceritakan mengapa aku tidak boleh ikut." Dia terhuyung mundur, bersandar pada dinding. Pertahanannya runtuh satu persatu. Dia mencoba marah lagi. "Kamu mengintai aku? Kamu menyewa detektif?" "Aku tidak perlu. Kebohonganmu terlalu besar untuk disembunyikan, Angga. Langit malam tahun baru mungkin gelap, tapi pesta pernikahanmu menyala cukup terang untuk dilihat oleh siapa saja yang lewat." Aku mengambil langkah mendekat. "Jawab pertanyaanku. Kenapa?" Tekanan dari suaraku, dari sikapku yang dingin dan tak tergoyahkan, akhirnya meluluhlantakkan tembok pertahanan terakhirnya. Bahunya merosot. Dia menutupi wajah dengan tangannya, dan suara tangisan palsu, atau mungkin campuran penyesalan dan keputusasaan yang asli, keluar dari balik telapaknya. Dia hamil, Mila," serunya, suara teredam. "Email hamil anakku." Keluarganya mendesak. Mereka mengancam akan mempermalukan kita, mempermalukan ibu. Ibu juga ingin punya cucu segera. Dia bilang, setelah 5 tahun pernikahan kita tidak kunjung punya anak, dia khawatir. Alasannya, yang seharusnya memohon belas kasihan, justru menjadi pukulan terakhir. Pisau penghinaan yang diputar di dalam luka. Aku menyadari tanganku menggenggam erat pinggiran meja, buku-buku jari memutih. "Jadi," kataku, setiap kata diucapkan dengan presisi yang mematikan, bukan hanya karena dia hamil, tapi juga karena aku dianggap mandul, karena ibu MU ingin cucu, maka sah saja bagimu untuk menikahi perempuan lain di belakangku, dan untuk melindungi nama baik keluarga, kamu memilih untuk membohongi, mengkhianati, dan mempermalukan istrimu sendiri. Bukan begitu, Mila. Aku terjepit. Aku bingung. Dia meraih lenganku, tapi kutepis dengan kasar. Jangan sentuh aku, hardikku.
Suaraku akhirnya meninggi, berisi semua amarah yang telah kusimpan. Kamu tidak terjepit. Kamu memilih. Kamu memilih untuk tidak jujur padaku. Kamu memilih untuk merencanakan pernikahan rahasia. Kamu memilih untuk menjadikanku istri bodoh di kota sambil menyimpan istri muda dan calon anak di kampung. Itu pilihanmu, Angga. Bukan kesalahan situasi. Air matanya sekarang nyata, mengalir deras. Aku akan menceraikannya. Aku akan urus itu. Aku hanya menikah secara adat. Tidak ada catatan negara. Itu tidak sah. Aku akan usir dia. Tolong, Mila, kita bisa mulai lagi. Kita bisa punya anak kita sendiri. Tawaran itu begitu hina. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat betapa kecil dan pengecutnya pria ini. Dia siap mengorbankan siapa saja. Aku, email, bahkan anak yang belum lahir. Hanya untuk menyelamatkan kursinya yang nyaman di hidupku, di apartemen mewah ini, di bisnis yang sebagian besar kujalani. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Tidak ada kita lagi, Angga. Kataku, suaraku kembali tenang, tapi penuh kepastian baja. Aku sudah menghubungi pengacara. Semua dokumen dan bukti sudah ada. Mediasi pertama akan dijadwalkan minggu depan. Dia terpana. Pengacara? Mediasi? Mila, jangan gegabah. Kita bisa bicara baik-baik. Percakapan kita sudah selesai malam tahun baru, saat kamu mengucapkan janji nikah yang lain. Aku berbalik, mengambil tas kecil dan jaket yang sudah kusiapkan di dekat pintu. Aku akan tinggal di hotel untuk sementara. Kamu punya waktu 24 jam untuk mengemas barang-barang pribadimu dan keluar dari apartemen ini. Kunci, kartu akses, semua sudah akan diganti besok pagi. Ini juga apartemenku. Protesnya, nada merengek. Cek lagi surat kepemilikan. Angga. Nama yang tercantum hanya orang tuaku dan namaku. Kamu hanya penghuni. Aku membuka pintu. Selamat tahun baru, Mas Angga. Semoga kembang api kebohonganmu tadi malam cukup indah untuk dibayar dengan kehancuran hidup kita. Selanjutnya, kita bicara melalui pengacara. Aku melangkah keluar, tanpa menengok ke belakang. Pintu tertutup dengan sendirinya di belakangku, memutus pandangan terakhirku pada wajahnya yang hancur, penuh rasa tidak percaya bahwa istri lemah lembutnya bisa sekeras dan setegas ini. Di lift yang turun, bayanganku di kaca terlihat jelas. Mata yang sama, tapi ada sesuatu yang baru di dalamnya. Sebuah kepastian, sebuah kekuatan yang lahir dari kehancuran total. Babak kepura-puraan telah usai. Sekarang, waktunya perang. Dan dalam perang ini, aku, Mila, tidak berniat menjadi korban lagi. Aku akan menjadi jaksa, hakim, dan algojonya. Karma untuk pengkhianat itu akan kujalankan dengan tanganku sendiri. Suara pintu apartemen yang terkunci di belakangku terasa seperti palu godam yang menandai dimulainya era baru. Kesunyian koridor mewah itu tidak lagi menakutkan, melainkan menyegarkan. Angin malam di lobi gedung terasa membebaskan. Aku tidak langsung menuju hotel. Aku berjalan ke taman kecil di kompleks, duduk di bangku yang dingin, dan menarik napas dalam-dalam. Udara Jakarta yang biasanya terasa pekat, malam ini terasa jernih, menusuk paru-paru dengan keniscayaan. Getaran pertama di tas kecilku adalah telepon dari Mas Angga. Aku lihat layarnya, namanya berkedip dengan segala beban masa lalu. Aku tolak. Dia menghubungi lagi. Aku tolak lagi. Yang ketiga kalinya, aku matikan ponselku. Malam ini adalah untukku. Untuk mengumpulkan serpihan diri yang tersisa dan menyusunnya menjadi sosok yang lebih keras. Pagi harinya, di suite hotel yang kubayar dengan kartu kredit pribadiku, yang tidak terhubung dengan rekening manapun miliknya, aku menyalakan ponsel. 20 panggilan tak terjawab, dan deretan pesan WhatsApp yang panjang. Mila, kita bicara. Aku minta maaf. Aku akan akui semuanya. Jangan libatkan pengacara. Ini aib keluarga. Ibu sudah tahu. Ibu sangat kecewa padaku. Email nangis-nangis. Dia minta maaf. Tolong, jangan hancurkan hidup kita. Setiap pesan adalah upaya manipulasi baru. Aib keluarga, mencoba membuatku merasa bersalah. Ibu kecewa,
menggunakan ibunya sebagai tameng. Email minta maaf. Seolah-olah permintaan maaf dari gundiknya bisa menghapus luka. Aku tidak membalas satupun. Sebaliknya, aku membuka laptop dan mulai bekerja. Pertama, aku menghubungi Banu. Aku masih memiliki akses sebagai pemilik utama rekening bersama. Dengan suara tenang yang membuat customer service bank tidak bisa menolak, aku meminta pembekuan sementara semua transaksi keluar dari rekening tersebut dan memindahkan dana cair ke rekening pribadiku yang lain. Ada indikasi penyalahgunaan oleh pihak kedua. Saya sedang dalam proses hukum, kataku. Mereka mengikuti protokol dengan cepat. Kedua, perusahaan Anggamila Consulting. Aku masuk ke semua sistem cloud, mengubah kata sandi admin, dan memastikan akses Mas Angga ditangguhkan. Aku mengirim email internal singkat kepada staf inti. Mulai hari ini, semua keputusan operasional dan keuangan hanya melalui saya, Mila. Mas Angga sedang cuti pribadi untuk waktu yang tidak ditentukan. Mohon tidak menindaklanjuti instruksi apapun darinya tanpa konfirmasi tertulis dari saya. Aku tahu ini akan bocor, tapi biarlah. Aku ingin dia tahu bahwa ruang geraknya sudah dipersempit. Ketiga, dan yang paling penting, Pak Hendra, pengacara tua yang merupakan teman dekat ayahku. Aku menelponnya langsung. Mila, nak, sudah lama. Suaranya ramah di seberang sana. Pak Hendra, saya butuh bantuan. Saya ingin bercerai. Dan saya ingin semua aset dipisahkan dengan sangat teliti. Dia terdiam sejenak. Mas Angga. Perselingkuhan. Poligami diam-diam. Dia menikah lagi di kampung saat tahun baru, sementara saya dibohongi untuk tinggal di rumah. Desisan panjang terdengar. Ya ampun, klasik tapi selalu memuakkan. Baik, Mila, kirimkan semua bukti yang kamu punya ke email saya. Kami akan bertemu besok. Kami akan gugat dia dengan dakwaan perselingkuhan yang merugikan istri, dan juga kemungkinan penipuan atas aset bersama jika ada. Dia akan babak belur. Kata-kata Pak Hendra memberiku kekuatan. Aku segera mengirimkan foto-foto, screenshot percakapan, dan rekaman suara singkat yang sempat kurekam saat konfrontasi di apartemen. Walau hukumnya abu-abu, Pak Hendra bilang bisa jadi alat tekan. Aku juga melampirkan semua dokumen kepemilikan apartemen, sertifikat perusahaan, dan laporan keuangan yang menunjukkan kontribusiku yang jauh lebih besar. Sore harinya, saat aku sedang menyusun dokumen di hotel, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Instingku berkata itu dia atau keluarganya. Aku angkat. Halo, Mila? Ini Ibu, Mila. Suara ibu mertuaku. Suara yang dulu selalu hangat, yang kukira sakit parah. Ibu, sapaku datar. Mila, nak, ibu minta maaf. Ibu tahu Angga salah besar. Tapi tolong, jangan dibawa ke pengadilan. Aib keluarga kita. Mari kita selesaikan secara kekeluargaan. Angga sudah bilang akan lepaskan perempuan itu. Dia akan fokus ke kamu lagi. Rasa sakit yang baru menyergap. Wanita yang kukira menyayangiku ini ternyata bagian dari konspirasi itu. Ibu sehat sekarang? Tanyaku dingin. Dia terdiam. Apa maksudmu, nak? Di foto pernikahan anak ibu dengan email, ibu tersenyum lebar. Tampak tidak sakit parah. Atau penyakitnya bisa sembuh dalam semalam karena kegembiraan punya menantu dan cucu baru. Nak, itu, situasinya rumit. Tidak rumit, ibu. Sederhana. Anak ibu menipu saya. Ibu mendukung penipuan itu. Sekarang, biarkan hukum yang mengurus kekeluargaan kita. Aku memutuskan telepon. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena sedih. Karena kemarahan murni. Selama ini mereka semua memandangku sebagai bank berjalan dan istri patuh yang bisa dibohongi. Tak lama, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Mas Angga, mungkin setelah ditekan oleh ibunya. Apa yang sudah kau lakukan? Teriaknya, tanpa salam. Rekeningku dibekukan. Aksesku ke server perusahaan diblokir. Kau gila, Mila. Sehat, ternyata. Suaranya kuat. Balasku. Saya hanya melindungi aset saya, Angga. Sebelum Anda mencoba mengosongkan rekening atau menjual data klien.
Dasar perempuan dendam. Kau pikir kau bisa menghancurkanku? Aku punya hubungan. Aku bisa balik. Silakan. Tapi ingat, mayoritas klien setia pada jaringan dan keahlian saya, bukan pada hubungan permukaan Anda. Dan selama ini, yang membawa proposal dan eksekusi adalah tim saya. Dia mengumpat. Kita bertemu. Sekarang. Semua komunikasi melalui pengacara saya, Pak Hendra. Alamat emailnya sudah saya kirim ke WhatsApp Anda. Have a nice day. Aku menutup telepon lagi. Kali ini, aku tersenyum tipis. Ada kepuasan gelap melihatnya panik. Malam itu, Pak Hendra menelepon untuk briefing awal. Dokumenmu kuat, Mila. Tapi dia akan mencoba membelokkan kasus. Mungkin dengan alasan kamu mandul. Atau kamu tidak memenuhi kewajiban istri. Atau bahkan menuduh kamu yang tidak setia. Biarkan dia mencoba. Saya punya catatan medis bahwa kita sama-sama sehat dan memilih menunda punya anak. Saya punya saksi dari teman-teman bahwa saya istri yang mendukung. Dan dia tidak punya bukti sama sekali tentang ketidaksetiaan saya. Bagus. Pertahankan sikap tenangmu. Besok kita ajukan gugatan pra-perceraian sekaligus permohonan pembekuan aset sementara. Kita serang duluan. Sebelum tidur, aku melihat media sosial. Aku tidak memblokir Mas Angga atau email. Biar mereka melihatku kuat. Aku mengunggah satu foto. Diriku di hotel, memegang segelas air, tersenyum kecil ke kamera, dengan caption singkat, Turn the pain into power. Day 1 of reclaiming my life. Tidak ada tag, tidak ada lokasi. Tidak sampai 5 menit, email mengirim pesan direct message. Aku membukanya. Kamu tega sekali, Mbak Mila. Mau menghancurkan hidup Mas Angga? Dia hanya manusia yang hilaf. Aku dan calon bayinya tidak berdosa. Kami hanya ingin diakui. Aku membalas, untuk pertama dan terakhir kalinya. Yang tega adalah kalian yang merencanakan pesta pernikahan di atas penderitaan dan kebohongan. Kenikmatanmu dibangun di atas penghinaan padaku. Sekarang, nikmati konsekuensinya. Dan jangan hubungi saya lagi. Lalu aku memblokirnya. Aku mematikan lampu. Badai memang sudah dimulai. Aku bisa mendengar gemuruhnya dari kejauhan. Dari amarah Mas Angga, dari rengekan keluarganya, dari tangisan email. Tapi aku berada di pusat badai itu sendiri. Dan di sini, justru tenang. Tenang yang dingin dan penuh perhitungan. Besok, perang hukum akan resmi dimulai. Dan aku sudah siap dengan zirah dan pedang bukti. Malam ini, untuk pertama kalinya sejak menerima foto itu, aku tidur nyenyak. Tidak lagi menjadi korban yang menangis. Aku sudah menjadi jenderal yang menyusun strategi. Dan dalam perang ini, aku berniat menang mutlak. Karma untuk Mas Angga, email, dan seluruh keluarga yang membohongiku, akan kujalankan sesuai hukum yang berlaku. Mereka akan belajar, menghancurkan hati seorang perempuan seperti Mila, adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Keheningan hotel berganti menjadi ritme kerja yang sengit. Pak Hendra dan timnya bekerja cepat. Gugatan pra-perceraian dengan dakwaan perselingkuhan dan poligami diam-diam sudah diajukan ke pengadilan agama. Berita tentang gugatan itu seperti korek api di tumpukan jerami, dengan cepat menyebar di lingkaran bisnis dan sosial kami. Aku sengaja tidak menutup-nutupinya. Biar aib itu menjadi tameng bagiku dan senjata pemaksa bagi mereka. Namun, sementara aku sibuk dengan dokumen dan strategi hukum, dari lorong gelap dunia digital, muncul suara lain. Suara yang penuh dengan keberanian palsu dan kebencian yang dipendam. Pertama-tama, datang dalam bentuk komentar di unggahan lamaku di Instagram, yang menunjukkan aku dan Mas Angga di acara pembukaan kantor baru setahun lalu. Email Mel, semua yang berlebihan pasti akan hancur. Kasihan suaminya dikerjain seperti itu. Aku menghapusnya, lalu memblokir akun itu. Keesokan harinya, pesan direct message masuk ke akun bisnis kami, melalui platform customer service toko online. Pengguna, saya ingin memesan produk, tapi dengar-dengar pemiliknya tega menghancurkan suami sendiri yang hanya ingin punya keturunan. Apa benar? Aku, yang mengelola akun itu sendiri saat ini, membalas dengan dingin. Admin Mila, untuk keluhan pribadi di luar bisnis,
Silakan hubungi pengacara kami di email legal@milaco.com. Terima kasih. Tapi serangan itu tidak berhenti. Dia mulai menggunakan akun-akun baru, atau mungkin menyuruh keluarganya. Mereka mulai menyebarkan narasi yang dipelintir, bahwa aku adalah istri mandul yang kejam, tidak mau memberi keturunan, lalu menghukum suami yang hanya ingin melanjutkan garis keluarga. Bahwa Mas Angga adalah korban dari ambisi dan ego seorang perempuan karir. Aku menahan diri untuk tidak membalas setiap komentar atau pesan yang menyerang. Aku tangkapan layar dan tambahkan ke dalam folder bukti untuk Pak Hendra. Kami bisa gunakan ini untuk menunjukkan upaya pelecehan dan pencemaran nama baik dari pihak mereka, kata Pak Hendra. Biarkan mereka menggali kubur mereka sendiri. Namun, puncaknya datang 3 hari setelah gugatan diajukan. Sebuah video pendek muncul di TikTok, diunggah oleh akun dengan nama Kisah Cinta Terhalang. Video itu gelap, diambil dari dalam mobil, menunjuk ke arah jendela Hotel Bintang 5 di Jakarta. Seorang perempuan, hanya suaranya yang terdengar, dengan logat Jawa medok yang dipaksakan, berbicara. Lihat, teman-teman. Ini dia istri sah yang teganya tinggal di hotel mewah, sementara suaminya di kampung berusaha bertahan menghidupi anak yang masih dalam kandungan. Hanya karena dia tidak bisa kasih keturunan, semua harta mau dikuasai sendiri. Sedih ya, melihat gundik seperti saya ini terusir dan dicap perusak rumah tangga. Padahal saya hanya mencintai dengan tulus dan sudah dinikahi secara sah di depan keluarga. Video itu dengan cepat viral di lingkaran lokal, terutama di kalangan yang mengenal Mas Angga atau berasal dari kampung halamannya. Komentar-komentar penuh dukungan untuk si pencinta sejati dan kecaman untuk istri mandul yang dengki membanjiri kolom komentar. Saat Sari mengirimkan link video itu, barulah darahku mendidih. Ini bukan lagi serangan diam-diam. Ini adalah pernyataan perang publik, penuh kebohongan dan dramatisasi. Aku hampir mengetik balasan panjang untuk membongkar semua kebohongannya. Tapi jemariku berhenti di atas keyboard. Amarahku surut, digantikan oleh sebuah rencana. Jika dia ingin bermain di arena publik, aku akan main lebih baik. Aku tidak membalas video itu. Sebaliknya, aku memanggil tim digital marketing kecil yang biasa menangani toko onlineku. Saya butuh kalian untuk sesuatu yang personal, kataku. Mereka setia, karena selama ini merekalah yang kubayar dengan baik dan kubela dari intervensi Mas Angga. Aku tidak membuat video tanggapan. Itu akan terlihat reaktif. Sebaliknya, aku membuat sebuah thread di Twitter, dengan akun pribadiku yang terverifikasi, yang biasa untuk urusan profesional. Aku tidak menyebut nama siapa-siapa. Tidak ada foto. Thread. Kebenaran di balik topeng korban. 1. Pernikahan dibangun atas kejujuran dan komitmen. Bayangkan Anda dilarang suami ikut ke kampung karena ibunya sakit parah. Anda percaya, berdoa, jaga rumah. Ternyata, di saat yang sama, suami Anda sedang mengadakan pesta pernikahan dengan perempuan lain. 2. Alasan yang diberikan kemudian. Dia hamil. Keluarga mendesak. Ibu ingin cucu. Padahal, keputusan untuk menunda punya anak adalah keputusan bersama atas dasar kesiapan finansial dan mental. Kesehatan reproduksi keduanya baik-baik saja. Surat dokter ada. 3. Lalu, muncul narasi bahwa istri adalah mandul dan kejam. Ini taktik klasik, menyalahkan korban, mengalihkan isu dari inti persoalan, yaitu pengkhianatan dan penipuan. 4. Korban diminta mengalah demi aib keluarga. Pertanyaannya, mengapa yang harus mengalah selalu pihak yang dikhianati? Mengapa bukan pihak yang berkhianat yang menanggung konsekuensi? 5. Kini, muncul pihak ketiga yang merasa diri pencinta sejati. Dia membuat konten, menyebar kebencian, memutar fakta. Dia lupa, cinta sejatinya dibangun di atas penderitaan dan kebohongan pada orang lain. 6. Saya tidak akan membalas setiap serangan. Saya percaya hukum dan fakta akan bicara. Tapi untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa, jangan diam. Kumpulkan bukti. Lawan. Anda tidak sendiri. 7. Kebenaran akan terungkap lawan gaslighting perempuan tangguh. Thread itu sengaja ku kemas rasional, berbasis fakta, dan tanpa emosi berlebihan.
Dalam waktu 1 jam, thread itu di-retweet ratusan kali, terutama oleh komunitas perempuan dan aktivis. Narasinya berbalik. Orang-orang mulai membongkar akun TikTok kisah cinta terhalang, menemukan bahwa akun itu baru dibuat, dan menyoroti kata "gundik" yang digunakan sendiri oleh pemilik akun. Tak butuh waktu lama, email dari Pak Hendra masuk. "Mila, threadnya brilian. Kami sudah terima laporan tambahan dari tim tentang upaya pencemaran nama baik via TikTok. Ini akan kami jadikan amunisi di pengadilan." Posisi mereka semakin terjepit. Dan seperti yang diperkirakan, reaksi dari pihak seberang datang. Bukan dari Mas Angga yang mungkin sudah panik dengan proses hukum, tapi dari email lagi. Kali ini melalui email, dari alamat yang jelas-jelas menggunakan namanya. Kepada Ibu Mila. "Saya tahu Anda marah. Tapi apa salah saya? Saya hanya mencintai Mas Angga. Dan kami sudah dinikahi secara adat. Anak dalam kandungan saya tidak berdosa. Anda yang tidak bisa memberi keturunan, seharusnya legowo. Saya bersedia Anda jadi istri pertama. Saya nomor 2. Asal Mas Angga tidak dihancurkan. Bayangkan masa depan anak saya tanpa ayah yang berkecukupan karena Anda menyita semua hartanya. Apakah hati Anda tidak iba? Saya mohon, hentikan gugatan Anda. Mari kita bicara baik-baik." Email. Email itu adalah puncak dari segala keberanian dan kebodohannya. Dia benar-benar hidup dalam dunianya sendiri, menganggap pernikahan adat sebagai legitimasi, dan berpikir aku akan menerima skema istri pertama istri kedua, seperti di era kolonial. Aku membalas email itu dengan menk, carbon copy, Pak Hendra. Kepada NN email. 1. Tidak ada dalam hukum Indonesia yang disebut istri pertama dan istri kedua tanpa izin pengadilan agama dan persetujuan istri pertama. Apa yang Anda lakukan adalah poligami ilegal. 2. Kemandulan adalah isu yang Anda dan keluarga Mas Angga ada-adakan. Kami memiliki bukti medis yang sah. 3. Tanggung jawab atas masa depan anak Anda ada pada orang tuanya, yaitu Anda dan Mas Angga, bukan pada saya. 4. Segala komunikasi selanjutnya harap melalui kuasa hukum saya, Bapak Hendra Wijaya, Cecet. Saya tidak akan membahas hal ini lagi. Mila. Aku menekan send dengan perasaan lega yang luar biasa. Aku bisa membayangkan wajahnya yang mungkin merah padam atau pucat pasi membaca balasanku yang dingin dan formal. Malam itu, Sari menelepon. "Lu hebat banget, Mills. Threadnya ngena banget. Akun TikToknya udah dideaktivate. Kayaknya dia kena bully balik sama netizen yang udah paham konteksnya. Aku nggak mau terjebak dalam drama dia, Sar. Aku cuma mau kebenaran keluar." Jawabku, lelah tapi puas. "Tapi hati-hati, Mills. Aku dengar dari sanak di kampung, email ini bukan cengeng biasa. Dia nekat. Keluarganya juga keras. Mereka mungkin nggak terima dipermalukan di publik gini. Biarlah. Aku sudah siap dengan segala konsekuensi. Yang penting, posisiku di mata hukum dan publik kuat." Setelah menutup telepon, aku melihat keluar jendela hotel. Kota Jakarta tak pernah tidur. Aku tersenyum tipis. Gundik yang bermimpi tinggi itu mungkin mengira dengan kehamilannya dan dukungan keluarga, dia bisa merebut semuanya. Dia tidak tahu, yang dia hadapi bukan lagi Mila yang polos dan penurut. Dia menghadapi Mila yang bangkit, dengan kecerdasan, jaringan, dan tekad besi. Mimpi tingginya untuk hidup mewah sebagai istri sah, Mas Angga akan berubah menjadi mimpi buruk yang dia ciptakan sendiri. Dan ini baru babak awal. Karma yang lebih pahit masih menanti di depan. Kantor pengacara Pak Hendra memiliki aroma khas, campuran kayu mahoni tua, kertas berkas, dan kopi pekat. Aku duduk di depannya, di ruang pertemuan yang sunyi, sementara dia meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. "Hasil mediasi praperceraian pertama tidak membuahkan hasil," ujarnya, matanya tajam di balik kacamata. Mas Angga tetap bersikeras bahwa pernikahan adat itu bukan pernikahan sah, dan bahwa dia terjepit situasi. Dia menawarkan skema damai. Kamu menarik gugatan. Dia hanya akan menafkahi email dan anaknya dari jauh, dan kehidupan rumah tanggamu berjalan seperti biasa. Aku menyeringai. Delusional. Tentu.
Kita tolak mentah-mentah. Sekarang, efek domino mulai berjalan. Pak Hendra membuka sebuah folder. Pertama, klien. Seperti yang kamu duga, 3 klien terbesar, Anggamila Consulting, sudah mengonfirmasi akan melanjutkan kontrak hanya dengan perusahaan barumu, Mila Oko. Mereka mengirim email resmi ke pengadilan sebagai bentuk dukungan moral dan profesional padamu. Ini pukulan finansial langsung baginya. Sebongkah kepuasan mulai mencairkan dingin di dadaku. Dan proyek-proyek yang sedang dia tangani sendiri. 4 dari 5 proyek itu sudah dibatalkan. 1 lagi ditunda indefinitely. Alasannya sama, perubahan situasi dan ketidakpastian. Rekanan bisnis adalah makhluk yang pragmatis. Mila, mereka tidak mau berurusan dengan kontroversi dan seseorang yang integritasnya dipertanyakan. Inilah yang kutunggu. Jaring yang kurajut perlahan mulai mengikat. Aset lain. Kita sudah dapat perintah sementara untuk membekukan sahamnya di perusahaan lama. Dia masih bisa hidup dari tabungan pribadi yang tidak banyak, dan mungkin dari bantuan keluarganya. Pak Hendra menatapku. Tapi ada perkembangan lain dari kampung. Sumber saya di sana memberi kabar. Dia mengeluarkan beberapa foto cetakan. Foto-foto itu menunjukkan Mas Angga di sebuah warung kopi kampung. Wajahnya murung, dikelilingi beberapa lelaki yang tampak seperti pinjaman online atau rentenir kecil-kecilan. Foto lain menunjukkan ibu mertuaku sedang berbicara dengan keras pada seseorang di telepon. Wajahnya stres. Keluarga email menuntut janji yang diucapkan Mas Angga. Rumah kontrakan yang lebih layak di pusat kecamatan, tunjangan bulanan yang pasti, dan biaya persalinan di klinik terbaik. Mereka merasa sudah dijual mimpi. Saat mengetahui kondisi keuangan Mas Angga sebenarnya sedang jatuh, mereka marah besar. Aku mengamati foto-foto itu. Raja bohong yang dulu selalu tampak sempurna di balik setelan Taylor Made, kini duduk lesu di warung kopi belekan. Dan ibunya, yang dulu mendukung skema poligami ini, sekarang dapat masalah 2 arah. Di satu sisi, tekanan dari keluarga email yang mengancam akan mempermalukan keluarga mereka lebih besar jika janji tidak dipenuhi. Di sisi lain, desas-desus tentang perbuatan anaknya sudah menyebar luas di kampung dan mulai mengisolasi mereka secara sosial. Tetangga mulai menjauhi, undangan kenduri menghilang. Rupanya, masyarakat sana masih punya batasan. Menipu istri kota yang baik hati dianggap lebih tercela daripada punya selir. Ironinya pahit. Mereka khawatir pada aib, justru aib itu datang dari perbuatan mereka sendiri, dan konsekuensinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Lalu, apa rencana kita? Tanyaku. Kita lanjutkan proses perceraian dengan tempo cepat. Dengan bukti perselingkuhan yang kuat dan upaya pencemaran nama baik dari pihak ketiga, dia menunjuk folder berisi screenshot serangan email. Kita bisa dapatkan cerai talak dengan kompensasi yang maksimal. Selain itu, kita sedang menyusun laporan ke polisi atas dugaan penipuan berkaitan dengan dana perusahaan yang mungkin dia alihkan untuk keperluan pribadi, termasuk persiapan pernikahannya itu. Mendengar kata polisi, dadaku berdebar. Apa tidak berlebihan? Ini strategi, Mila. Kita tidak harus sampai ke proses pidana. Tapi ancaman laporan polisi akan membuatnya lebih lunak di meja mediasi. Dia akan takut memiliki catatan kriminal. Pak Hendra tersenyum tipis. Perang tidak hanya di pengadilan agama, tapi juga di psikis dan sosial. Tak lama setelah pertemuan itu, efek dari isolasi sosial dan tekanan finansial mulai terlihat jelas. Mas Angga, yang selama ini sangat menjaga image, mulai kehilangan kendali. Pukul 23 malam itu, ponselku berdering. Nomor private. Kira-kira siapa lagi kalau bukan dia? Halo? Kataku dingin. Suara di seberang sana bukan lagi suara pria percaya diri, melainkan suara parau, mungkin akibat begadang atau menangis. Mila, tolong. Kita bertemu. Aku tidak bisa bernapas. Ada yang bisa saya bantu? Angga? Panggilku tanpa Mas. Formalnya seperti pada kolega yang menjengkelkan. Mereka, keluarga email, mereka mengepung rumah ibu, meminta uang, mengancam akan membawa lari email dan melaporkan aku ke polisi karena tidak bertanggung jawab.
Ibu sampai sesak napas. Sebagian hatiku yang lama masih bergetar mendengar kata, ibu sesak napas. Tapi aku segera ingat senyumnya di foto pernikahan. Hubungi polisi setempat jika kamu merasa terancam. Bukan saya yang harus menanggulangi masalah yang kamu ciptakan. Mila, aku salah. Aku tahu. Tapi jangan biarkan mereka menghancurkanku. Aku punya hutang di rentenir karena mencoba memenuhi tuntutan mereka. Jika aku tidak bisa bayar, itu pilihanmu, Angga. Kamu memilih untuk berhutang. Kamu memilih untuk menjanjikan hal-hal di luar kemampuanmu pada perempuan itu. Sekarang, tanggung konsekuensinya. Dia terdiam lama. Lalu, suaranya berubah, penuh kepahitan. Kau senang melihatku seperti ini, ya? Kau merasa menang. Aku menarik napas. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa bebas. Bebas dari kebohonganmu. Sedih melihat kehancuranmu? Iya. Tapi itu bukan tanggung jawabku untuk memperbaikinya. Kamu dewasa. Kamu yang merusak. Kamu yang perbaiki. Aku akan ceritakan pada semua orang bahwa kau ini perempuan dingin, tidak punya hati. Silakan. Bandingkan dengan cerita suami yang menikahi gundiknya di tahun baru, sementara istrinya dikunci di rumah. Mari kita lihat publik lebih percaya pada siapa. Dia mengumpat kasar, lalu menutup telepon. Keesokan harinya, sebuah artikel kecil muncul di portal berita lokal wilayah kampung halamannya. Judulnya, Kisruh Keluarga, Poligami Diam-Diam Picu Konflik dan Tekanan Hutang. Artikel itu cukup netral, hanya menyebutkan insiden pernikahan adat yang menimbulkan konflik dalam keluarga dan berpotensi pada masalah hukum. Tidak menyebut nama lengkap, hanya inisial, MA, dan I. Tapi di kampung kecil, semua orang tahu. Itulah pukulan terakhir bagi reputasinya di kampung halaman. Raja bohong itu telah jatuh dari singgasananya. Bukan hanya di mataku, tapi juga di mata masyarakat yang dulu mungkin mengaguminya sebagai anak kota yang sukses. Pak Hendra menelepon siang itu. Dia sudah menyerah. Pengacaranya, yang biasa menangani kasus kecil, menghubungi kami. Dia bersedia menerima semua syarat perceraian kita, cerai talak, dengan kompensasi yang kita minta, dan melepaskan semua klaim atas perusahaan dan apartemen. Dengan satu permohonan, jangan lanjutkan laporan ke polisi, dan bantu dia menenangkan keluarga email. Aku tidak akan turun tangan urusan dia dengan email, jawabku tegas. Tentu tidak. Itu hanya permohonan putus asa. Intinya, dia menyerah. Kemenangan kita hampir total. Saat aku menutup telepon, aku berjalan ke balkon hotel. Mentari siang menyinari Jakarta. Aku tidak merasa euforia kemenangan. Yang kurasakan adalah kelegaan yang sangat dalam, seperti seseorang yang baru saja membongkar beban beracun dari pundaknya. Raja bohong telah runtuh. Karma mulai bekerja dengan caranya yang sempurna, mengisolasi dia dari dua dunia yang ingin dia kuasai, dunia bisnis kota yang membutuhkan integritas, dan dunia sosial kampung yang ternyata masih punya harga diri. Sekarang, tinggal menunggu putusan pengadilan yang akan menjadi cap resmi atas berakhirnya segala kebohongan. Namun, bagian hatiku yang kecil bertanya, apa yang akan terjadi pada email dan anaknya? Tapi aku segera mengingatkan diri sendiri, itu bukan ranahku. Setiap orang harus memanen apa yang mereka tanam. Dan mereka telah menanam benih pengkhianatan dan keserakahan. Sekarang, saatnya menuai badai. Pasca kekalahan telak di meja mediasi, pertempuran beralih ke medan yang paling kukenal, dunia bisnis. Ini bukan lagi tentang emosi atau keadilan, tapi tentang angka, kontrak, dan kepemilikan yang sah. Disinilah balas dendamku disajikan paling dingin, tanpa amarah, hanya eksekusi yang presisi. Pertama, aku secara resmi mendaftarkan perusahaan baru, Mila Oko, Strategic Konsultansi. Logo, website, dan akun media sosial dibuat dalam waktu 72 jam oleh tim yang sama yang selama ini kubayar dengan baik dan setia. Mereka tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan mesin selama ini. Aku mengirimkan pengumuman resmi via email dan LinkedIn ke seluruh jaringan klien, mitra, dan kontak profesional. Setelah perjalanan panjang dan penuh pembelajaran di Anggamila Consulting,
Saya dengan penuh semangat memulai babak baru dengan Mila Oko. Kalimat itu sengaja dibuat elegan dan tidak menyudutkan siapapun. Tapi semua orang yang membaca di lingkungan bisnis kami tahu apa yang terjadi. Itu adalah pernyataan pemisahan yang elegan sekaligus mematikan. Respons berdatangan. Bukan hanya 3 klien besar yang sudah menjanjikan, tetapi juga lebih dari 10 klien menengah yang selama ini lebih sering berinteraksi denganku langsung. Mereka mengucapkan selamat dan menanyakan proposal untuk proyek-proyek berikutnya. Arus kas, yang sempat terkunci karena sengketa, mulai mengalir deras ke rekening perusahaan baruku. Sementara itu, di sisi lain, Anggamila Consulting berubah menjadi cangkang kosong. Tanpa akses ke sistem, tanpa tim inti, dan tanpa portofolio klien yang diperbarui, Mas Angga terpaksa mengoperasikannya seperti usaha dagang kecil. Dia mencoba menghubungi klien-klien lamanya, tetapi kebanyakan hanya memberikan respons dingin atau bahkan tidak membalas. Reputasi sebagai suami penipu lebih cepat menyebar di kalangan eksekutif daripada yang dikira. Pertemuan mediasi kedua di pengadilan agama berlangsung singkat dan tegang. Mas Angga hadir dengan pengacara barunya yang tampak kurang berpengalaman. Wajahnya tampak lebih kurus dan tua. Dia menghindari tatapanku. Hakim mediator membacakan poin-poin kesepakatan. 1. Perceraian dengan talak, dengan Mas Angga sebagai pihak yang bersalah atas dasar perselingkuhan. 2. Aset bersama yang berupa apartemen di Sudirman sepenuhnya menjadi hak Mila. Mengingat pembiayaan awal berasal dari orang tua Mila dan pembayaran cicilan terbukti dilakukan dari rekening pribadi Mila. 3. Perusahaan, Anggamila Consulting, akan dibubarkan secara hukum. Aset perusahaan, laptop, server, furnitur kantor, akan dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi sisa hutang perusahaan. Mila tidak bertanggung jawab atas hutang yang timbul setelah tanggal gugatan diajukan. 4. Mas Angga wajib membayar mut'ah, uang penghiburan, sejumlah yang telah disepakati kepada Mila, sebagai konsekuensi perceraian. Dia menerima semuanya dengan anggukan lesu. Saat menandatangani berkas, tangannya gemetar. Aku menandatanganinya dengan tangan yang stabil. Tanda tanganku sama seperti di kontrak-kontrak bisnis. Apakah pihak suami memiliki keberatan? Tanya hakim. Mas Angga menggeleng, suaranya parau. Tidak, Yang Mulia. Setelah keluar dari ruang sidang, dia menghampiriku di koridor yang sepi. Bau asap rokok melekat pada kemejanya. Mila, bisiknya. Apa ini sudah selesai? Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku menatapnya. Untuk terakhir kalinya, aku melihat sisa-sisa pria yang dulu kukasihi. Sekarang, yang tersisa hanya kerangka kosong dari kebohongan. Selesai secara hukum, jawabku. Tapi konsekuensi dari pilihanmu, itu akan terus berjalan. Seperti konsekuensi dari pilihanku untuk tidak diam saja. Aku tahu kamu yang paling berperan di bisnis. Tapi tidak bisakah kamu, setidaknya memberikan kompensasi yang lebih? Aku punya tanggungan sekarang. Suaranya merengek. Email akan melahirkan dalam 2 bulan. Aku tidak punya uang untuk biaya rumah sakit. Inilah puncak dari segala kehinaannya. Meminta belas kasihan dari wanita yang dihianatinya, untuk membiayai kelahiran anak dari perselingkuhannya. Hati saya benar-benar membatu. Hubungi bantuan sosial. Atau minta pada keluarga email yang dulu mendesak agar kamu menikahinya. Itu bukan urusanku. Apa kamu tidak punya hati? Pertanyaan itu membuatku nyaris tertawa getir. Hatiku kamu hancurkan saat kamu berdiri di pelaminan dengan perempuan lain, Angga. Sekarang, kamu meminta pada batu. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya sendirian di koridor yang sunyi. Langkahku mantap. Tidak ada lagi keraguan. Balas dendam bisnis belum sepenuhnya usai. Satu hal terakhir yang harus kuselesaikan, memastikan namanya tidak bisa menggunakan jejak kesuksesan kami untuk membangun kembali. Aku mengumpulkan semua portofolio proyek, presentasi, dan hasil kerja dari Anggamila Consulting, yang merupakan buah pikiranku dan tim inti. Kami mendesain ulang, memberi merek baru dengan logo Mila Oko, dan mempublikasikannya di website dan media sosial profesional. Aku juga menulis artikel panjang di blog perusahaan tentang transisi dan integritas dalam dunia konsultan, yang secara halus menekankan pentingnya kepercayaan dan transparansi,
Sebuah pesan yang akan dipahami oleh mereka yang mengetahui kisah kami. Beberapa hari kemudian, aku menerima email dari seorang investor yang pernah kami dekati bersama sebelumnya. Mereka tertarik dengan proposal yang pernah kami ajukan, tapi sekarang hanya ingin bekerja dengan saya. Kami telah mendengar tentang perubahan di perusahaan Anda, dan kami lebih percaya dengan visi dan integritas Anda, Mbak Mila, tulisnya. Itulah kemenangan terbesarku. Di dunia yang keras ini, integritas, sekali ternoda, sangat sulit diperbaiki. Sementara reputasiku sebagai korban yang bangkit justru menjadi nilai jual tersendiri. Ketangguhan, profesionalisme di tengah badai. Malam itu, aku mengadakan makan malam kecil-kecilan dengan tim intiku di sebuah restoran yang nyaman. Mereka yang selama ini diam-diam menderita di bawah kepemimpinan Mas Angga yang lebih banyak omong daripada kerja. Terima kasih sudah bertahan, kataku, mengangkat gelas. Mulai besok, kita bekerja dengan budaya baru. Tidak ada lagi yang namanya, atasannya bilang, tanpa data. Tidak ada janji pada klien yang tidak bisa kita tepati. Kita bangun dengan bersih. Sorak-sorai kecil terdengar. Di antara mereka, ada yang tahu kisah lengkapnya. Seorang manajer senior, Ibu Rina, mendekatiku kemudian. Mbak Mila, saya harus jujur. Dulu, Mas Angga sering mengambil kredit untuk ide Mbak. Dan saya pernah lihat dia mengalihkan dana proyek kecil-kecilan ke rekening lain sekitar setahun yang lalu. Saya tidak berani bilang. Ini informasi baru. Apakah kamu punya bukti? Dokumen transfernya mungkin ada di arsip lama server. Saya bisa bantu mencarinya. Terima kasih, Bu Rina. Simpan dulu. Kita fokus membangun yang baru. Tapi, informasi itu sangat berharga. Ini adalah senjata pamungkas, jika kelak dia mencoba sesuatu yang licik. Tapi untuk sekarang, aku merasa tidak perlu. Dia sudah jatuh. Menendangnya lebih dalam akan membuatku tidak lebih baik darinya. Ketika aku pulang ke apartemenku, kini benar-benar milikku sendiri. Rasa hampa yang dulu terasa kini berubah menjadi kepenuhan yang aneh. Kepenuhan akan kebebasan dan kendali atas hidup sendiri. Balas dendamku bukanlah teriakan atau air mata. Ia adalah kesunyian setelah badai, di mana aku berdiri tegak di tengah puing-puing yang telah kuringkas dengan rapi. Sementara di kejauhan, bekas suamiku terperosok dalam lumpur yang dibuatnya sendiri. Bisnis telah menjadi alat pembalasku yang paling sempurna. Ia membongkar kepalsuannya, mengukuhkan kontribusiku, dan memberiku landasan baru untuk melangkah. Dingin, tanpa ampun, dan sangat efektif. Kehidupan baru di bawah naungan Mila Oko berjalan dengan ritme yang mantap dan memuaskan. Namun, di pinggiran kesadaranku, seperti desis radio yang jauh, kabar-kabar tentang email masih sesekali sampai. Aku tidak mencari, tetapi Sari, yang merasa bertanggung jawab karena menjadi pembawa kabar pertama, kadang memberitahu tanpa diminta. Mungkin juga, di lubuk hatinya, dia ingin kusaksikan bagaimana karma bekerja pada perempuan yang berani merusak rumah tanggaku. Dia melahirkan, Mills, lapor Sari suatu sore lewat telepon. Suaranya netral, tidak lagi penuh dramatisasi seperti dulu. Anak laki-laki. Tapi, bukan di klinik bagus kayak yang dia impikan. Oh ya? Jawabku singkat, sementara jemariku terus mengetik email proposal untuk klien baru. Iya, di puskesmas, dengan bantuan bidan. Kata sepupuku yang rumahnya dekat, keluarga Mas Angga awalnya mau bantu, tapi uangnya cuma cukup untuk persalinan normal di puskesmas. Itu pun masih ngutang sama bidannya. Aku berhenti mengetik. Bayangan seorang perempuan muda yang dulu begitu percaya diri mengirimiku pesan penuh tuntutan, kini terbaring di ruang bersalin puskesmas yang sederhana, mengingatkanku pada betapa rapuhnya fondasi yang dibangun di atas kebohongan. Tapi simpatiku segera meredup. Dia memilih jalan ini, dengan mata terbuka. Lalu, tanyaku, mencoba melanjutkan mengetik. Mas Angga ada di sana, katanya. Tapi setelah anak lahir, dia lebih sering keluar. Konon cari hutangan lagi. Hubungan mereka, gak baik, Mills. Sering dengar teriakan dari rumah kontrakan mereka yang kecil itu. Email nangis, minta ini itu. Mas Angga teriak balik, menyalahkan email karena merusak hidupnya.
Narasi itu ironis sekaligus bisa diprediksi. Cinta atau nafsu yang dibangun dalam gelap akan hancur ketika diterangi oleh lampu terang kenyataan. Tagihan, tangisan bayi, dan hidup yang serba kekurangan. Dan keluarganya? Keluarga email yang dulu mendesak itu. Sari mendesah. Nah, itu dia. Keluarga email awalnya senang dapat cucu laki-laki. Tapi pas tahu Mas Angga benar-benar bangkrut dan punya hutang di mana-mana, mereka mulai menjauh. Malah menyalahkan email, bilang dia kurang pintar merayu, tidak bisa pertahankan suami. Sekarang, email kayaknya terjepit. Susu formula saja katanya susah. Sketsa kehidupan yang suram itu akhirnya tergambar jelas. Impian email untuk naik status, hidup layak sebagai istri sah, seorang konsultan sukses dari Jakarta, telah berubah menjadi mimpi buruk di sebuah kontrakan sempit, dengan suami yang tertekan dan suka marah, serta keluarga yang berbalik meninggalkannya. Beberapa minggu kemudian, datanglah kabar yang lebih dramatis. Sari mengirimkan link ke sebuah video pendek di platform lokal yang isinya warga sekitar. Bukan viral, hanya dilihat oleh komunitas kecil. Dalam video itu, email, dengan wajah pucat dan mata sembab, duduk di depan rumah kontrakannya yang terbuka. Dia berbicara dengan nada memelas kepada si pembuat video, yang tampaknya seorang tetangga yang peduli. "Saya cuma minta keadilan," katanya, suaranya parau. "Saya dinikahi, diakui keluarga, punya anak. Tapi sekarang ditinggal sendirian. Suami jarang pulang, katanya cari kerja. Anak saya butuh susu. Saya cuma ingin dia bertanggung jawab." Komentar di bawah video itu beragam. Ada yang kasihan, tapi banyak juga yang sinis. Dulu nikah diam-diam, senang kan? Sekarang minta keadilan. Ngarep naik kelas, malah jatuh lebih rendah. Suaminya aja kabur dari istri pertama yang kaya, apalagi kamu. Video itu adalah puncak dari kehancuran image yang dia coba bangun. Dia yang dulu dengan berani menyerangku lewat TikTok, kini menjadi objek belas kasihan dan cibiran di video amatir. Peran sebagai korban cinta sejati yang dia usung telah berganti menjadi korban tipu pria hidung belang. Publik tidak punya kesetiaan. Mereka hanya mengikuti narasi yang paling menarik. Aku tidak membagikan video itu. Tidak perlu. Aku hanya menyimpannya sebagai pengingat betapa berbahayanya membangun hidup di atas puing-puing hidup orang lain. Puncak dari segala karma itu datang melalui telepon dari sebuah nomor tak dikenal yang memanggilku berulang kali suatu malam. Setelah beberapa kali, akhirnya ku jawab, "Halo." Suara tangisan yang tersedak-sedak terdengar. Mbak Mila, tolong." Itu adalah suara email. Lebih tipis, lebih putus asa, dari balik derit tangis bayi. Aku diam, memberinya ruang untuk berbicara. "Mbak Mila, saya minta maaf. Saya salah. Saya serakah. Tolong bantu saya. Bayi saya sakit. Panas tinggi. Saya tidak punya uang untuk ke dokter." Bagian diriku yang paling manusiawi bergetar. Bayi itu tidak bersalah. Tapi bagian diriku yang telah belajar dengan cara yang keras, tahu bahwa ini adalah jebakan yang berlapis. Jika aku memberi sekarang, besok akan ada tuntutan lain. Dan selamanya, aku akan terikat dengan drama yang kutinggalkan. "Email," kataku dengan suara tenang namun tegas. "Saya bukan orang yang tepat kamu mintai tolong. Hubungi puskesmas. Mereka punya program untuk bayi sakit dari keluarga tidak mampu. Atau hubungi saudaramu. Mereka tidak peduli. Suami saya, Mas Angga, tidak bisa dihubungi. Saya benar-benar sendirian." Isaknya semakin menjadi. "Kamu punya pilihan," ujarku. Hati mulai membatu menghadapi tangisan yang dulu mungkin akan meluluhkanku. "Bawa anakmu ke puskesmas sekarang juga. Mereka tidak akan menolak. Atau telepon nomor darurat 112. Saya tidak bisa membantumu dengan uang atau datang ke sana. Hubungiku lagi hanya akan membuang waktu yang berharga untuk anakmu." Dia terdiam. Lalu sebuah erangan keputusasaan meledak sebelum telepon terputus. Aku berdiri lama di balkon, tangan menggenggam ponsel erat. Apakah aku kejam? Mungkin. Tapi aku juga ingat pesan-pesannya yang penuh kebencian.
upayanya untuk menghancurkanku di publik, dan kebanggaannya saat menganggap telah memenangkan Mas Angga. Dia adalah musuh yang dengan sengaja melukai diriku. Menolongnya bukan kewajibanku. Itu adalah urusannya dan Mas Angga. Keesokan harinya, Sari memberi kabar bahwa bayi Email memang dilarikan ke puskesmas tengah malam oleh tetangga yang kasihan, dan sekarang sudah ditangani. Dia dapat bantuan dari program pemerintah, kata Sari. Tapi kondisinya, mental Email kayaknya udah gak stabil. Mills, dia sering melamun, kadang marah-marah sendirian. Itulah gambaran terakhir yang kudapat tentangnya. Seorang perempuan muda yang ambisinya dikalahkan oleh realitas yang pahit. Cintanya, atau apapun yang dia rasakan pada Mas Angga, telah berubah menjadi beban dan kebencian. Hidupnya terperangkap dalam kubangan yang dia bantu gali sendiri. Karma untuk sang gundik tidak datang sebagai bencana besar. Ia datang sebagai penurunan bertahap, dari mimpi akan kemewahan, ke kenyataan kontrakan sempit, dari posisi pemenang cinta, menjadi istri yang ditinggalkan, dari keberanian menyerang, menjadi keputusasaan memohon. Ia adalah erosi perlahan atas segala ilusi yang dia pegang. Dan aku, dari jauh, menyaksikannya tanpa sukacita, tapi juga tanpa penyesalan. Pelajaran ini mahal harganya, dibayar dengan air mata dan kehancuran harga diri. Tapi pelajaran itu juga yang membentukku menjadi seperti sekarang. Seorang perempuan yang tahu bahwa belas kasihan harus diberikan dengan bijak, dan bahwa terkadang, membiarkan orang menuai hasil perbuatannya sendiri adalah bentuk keadilan yang paling adil. Bab Email mungkin belum benar-benar tertutup, tapi dia telah keluar dari cerita hidupku, terperangkap dalam bab yang dia tulis sendiri dengan tinta keserakahan dan ilusi. Ruang sidang pengadilan agama terasa lebih sempit hari ini. Atau mungkin, itu hanya kesanku karena atmosfer di dalamnya begitu padat dengan ketegangan yang hampir bisa dipegang. Di sini, akhir dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan foto di ponsel, akan diputuskan secara resmi. Ini bukan lagi mediasi. Ini adalah putusan. Aku duduk di samping Pak Hendra, mengenakan blazer warna taupe yang memberikan kesan serius namun tidak konfrontatif. Di seberang, Mas Angga duduk dengan kemeja putih yang sedikit kusut. Pengacaranya, seorang bapak parubaya yang tampak lebih seperti notaris daripada pengacara perselisihan, sedang membisiki sesuatu. Mas Angga hanya mengangguk lesu, matanya kosong menatap meja kayu di depannya. Ibu mertuaku tidak hadir. Konon katanya, malu dan juga kesehatan yang memang mulai terganggu akibat tekanan berkepanjangan. Email, tentu saja, tidak mungkin muncul. Dia adalah kata yang tak terucapkan di ruang ini, hantu yang hadir dalam setiap dakwaan namun namanya sengaja dihindari untuk menjaga aib keluarga, yang kini justru terbuka lebar. Hakim ketua, seorang perempuan parubaya dengan wajah bijak dan tegas, membuka sidang. Prosesnya berjalan cepat. Kedua belah pihak telah menyepakati hampir semua poin. Sidang hari ini lebih bersifat formalitas, mengukuhkan apa yang telah disepakati, dan mendengarkan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pak Hendra membacakan kembali poin-poin kesepakatan dengan suara lantang dan jelas, menekankan setiap bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Saat dia menyebutkan, pernikahan adat tanggal 1 Januari, dan menunjuk pada foto serta kesaksian tertulis dari beberapa pihak di kampung, yang disiapkan diam-diam oleh tim Pak Hendra, aku melihat bahu Mas Angga semakin merosot. Dia seperti mengecil di kursinya. Hakim kemudian memberi kesempatan terakhir pada Mas Angga. Pihak suami, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk disampaikan? Pertimbangan terakhir. Mas Angga mengangkat kepala. Matanya, untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, menatapku. Di dalamnya, ada campuran penyesalan, kepahitan, dan kelelahan yang sangat dalam. Dia membuka mulut, suaranya serak. Saya menerima semua kesalahan saya. Saya hanya memohon, agar dipertimbangkan bahwa saya sekarang memiliki tanggung jawab lain. Seorang anak yang masih bayi. Hakim mengangguk, tapi ekspresinya tidak berubah. Tanggung jawab terhadap anak dari hubungan di luar pernikahan yang sah adalah konsekuensi dari tindakan Anda, yang harus Anda tanggung sendiri. Itu tidak bisa mengurangi tanggung jawab dan konsekuensi hukum terhadap pernikahan sah Anda yang pertama. Pukulan pertama. Pernyataannya yang mencoba mengulur simpati, ditolak dengan tegas. Kemudian,
Hakim mulai membaca pertimbangan hukumnya. Suaranya berwibawa, mengisi ruangan. Setelah memeriksa bukti-bukti berupa foto, rekaman, dan kesaksian, majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat, Mas Angga, telah melakukan tindakan perselingkuhan yang berat dan poligami tanpa izin pengadilan, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menjadi alasan yang sah bagi penggugat, Mila, untuk mengajukan gugatan cerai. Setiap kata seperti palu yang memaku peti mati pernikahan kami. Mengenai harta bersama, dengan memperhatikan asal-usul pembiayaan apartemen dan kontribusi tidak seimbang dalam perusahaan, majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan penggugat. Disinilah pukulan terakhir yang sesungguhnya datang. Hakim tidak hanya memberikan cerai, tetapi juga mengukuhkan pemisahan aset dengan sangat telak menguntungkanku. Mut'ah, uang penghiburan, yang harus dibayar Mas Angga pun jumlahnya cukup signifikan, mengingat tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan. 1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat. 2. Menyatakan tergugat sebagai pihak yang bersalah. 3. 4. Daftar itu panjang. Setiap poin adalah potongan kehidupan yang diputuskan, dipisahkan, dan diberikan padaku. Apartemen. Likuidasi perusahaan dengan kewajiban hutang jatuh pada Mas Angga. Mut'ah yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Pengakuan bahwa semua aset intelektual dan portofolio klien adalah hak saya. Wajah Mas Angga semakin pucat. Aku melihat tangannya mengepal di atas pangkuannya. Buku-buku jarinya putih. Pengacaranya hanya menghela napas, seperti sudah menyerah. Putusan ini bersifat tetap dan mengikat sejak diucapkan. Suara hakim menutup sidang. Berita acara dan salinan putusan akan diberikan pada kedua belah pihak. Begitu sidang ditutup, ada keheningan sejenak. Lalu, keributan kecil. Juru sita mendekat dengan dokumen untuk ditandatangani. Aku menandatangani dengan tenang. Tanda tangan Mas Angga terlihat goyah, coretan yang tak berbentuk. Saat kami berjalan keluar dari ruang sidang, di koridor yang sama di mana dulu kami berbicara singkat, dia menghampiriku lagi. Kali ini, tanpa amarah. Hanya kepasrahan yang menyedihkan. Mila, bisiknya. Ini benar-benar selesai, ya? Secara hukum, ya, jawabku, tak berhenti berjalan. Dengan putusan ini, aku benar-benar bangkrut. Hutang perusahaan, mut'ah, aku tidak sanggup. Itu urusan Anda dengan pengadilan dan penasihat hukum Anda. Ada proses penagihan yang bisa dilakukan jika Anda wan prestasi. Dia menggeleng, seperti tak percaya dengan kedinginanku. Apa tidak ada sisa kebaikan sama sekali di hatimu? Pertanyaan itu membuatku berhenti. Aku menoleh, memandangnya dengan tatapan yang jernih. Kebaikan di hatiku sudah Anda habiskan saat memilih untuk menghinaku dengan pernikahan rahasia itu, Angga. Yang tersisa sekarang adalah rasa hormat pada hukum, dan pada diriku sendiri. Hukum telah memutuskan. Dan saya menghormati keputusan itu. Seharusnya Anda juga. Aku membalikkan badan, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor yang perlahan-lahan mulai ramai dengan orang-orang dari sidang lain. Langkahku tidak tergesa, tapi pasti. Aku tidak merasa seperti pemenang yang bersorak. Rasanya lebih seperti seorang pendaki yang akhirnya mencapai puncak gunung setelah perjalanan panjang yang melelahkan dan berbahaya. Di puncak, yang ada hanyalah angin sepau-sepau dan pemandangan yang luas. Bukan euforia, tapi kedamaian. Di luar, Pak Hendra menepuk pundakku. Kemenangan yang sempurna, Mila. Semua yang kita minta dikabulkan. Kasus yang sangat jelas. Terima kasih, Pak Hendra, atas semua bantuannya. Jangan lupa, proses eksekusi mungkin akan berjalan lambat. Tapi kita punya putusan yang kuat. Dia tidak akan bisa lari dari tanggung jawab finansial ini. Aku mengangguk. Aku tahu perjalanan belum sepenuhnya usai. Masih ada proses likuidasi, pelunasan mut'ah, dan memastikan semua aset beralih namanya. Tapi beban terberat sudah lepas. Statusku sudah jelas. Kebenaran sudah diakui oleh lembaga tertinggi. Malam itu, di apartemen yang kini sepenuhnya milikku, aku berdiri di balkon yang sama. Jakarta berkilauan di bawah.
2 tahun lalu, aku berdiri di sini dengan Mas Angga, memimpikan masa depan. Sekarang, aku berdiri sendirian, dengan masa depan yang sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Aku tidak mengunggah apapun di media sosial. Tidak ada perayaan. Kemenangan ini terlalu pribadi, terlalu mahal dibayar dengan air mata dan kepercayaan yang hancur, untuk dirayakan secara terbuka. Pukulan terakhir dari pengadilan bukan hanya untuk Mas Angga. Ia juga untuk diriku yang lama, Mila yang polos dan terlalu percaya. Ia adalah pukulan yang memutuskan semua ikatan, membebaskan, dan sekaligus mengingatkan, dunia ini kejam bagi yang naif. Tapi bagi yang berani bangkit dan berjuang dengan kecerdasan dan keteguhan, dunia itu bisa dipaksa untuk memberikan keadilan. Teleponku berdering. Sari. Mills. Gimana? Suaranya bersemangat. Putus. Menang. Yes. Akhirnya. Lu harus keluar. Kita rayain. Besok saja, Sar. Malam ini, aku ingin sendirian dulu. Meresapi. Oke, aku ngerti. Tapi lu hebat, Mills. Benar-benar hebat. Aku menutup telepon. Angin malam bertiup lembut. Di kejauhan, lampu-lampu kota seperti bintang yang jatuh. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari cerita yang sepenuhnya milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tersenyum. Sebuah senyum yang lahir dari kedamaian, bukan dari kebahagiaan semu. Pukulan terakhir telah diayunkan. Sekarang, waktunya membangun kembali. Waktu berjalan dengan caranya yang kejam sekaligus adil. 2 tahun bukanlah jeda yang cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam, tetapi lebih dari cukup untuk mengukir perubahan yang permanen, baik pada diriku maupun pada kehidupan orang-orang yang pernah menghancurkan duniamu. Mila Oko telah tumbuh menjadi perusahaan yang dihormati. Kami tidak sebesar konglomerat, tetapi reputasi kami solid. Klien mempercayai kami karena integritas dan hasil kerja yang nyata. Tim kecilku berkembang menjadi organisasi yang rapi, dan aku belajar mendelegasikan dengan percaya diri. Rasa percaya itu, yang pernah hancur oleh seorang pria, kini dibangun kembali sepotong demi sepotong bersama orang-orang yang membuktikan kesetiaannya lewat kerja, bukan kata-kata. Namun, seperti noda tinta yang sulit hilang, jejak masa lalu sesekali muncul. Biasanya melalui Sari, yang masih menjadi penghubung tak resmi dengan kampung halaman. Kabar-kabarnya datang seperti laporan cuaca dari daerah yang pernah dilanda badai. Hutangnya makin menggunung. Mills, lapor Sari suatu sore lewat video call. Wajahnya tampak serius. Rentenir di kampung udah kesal. Katanya Mas Angga cuma bayar bunga doang. Pokoknya nggak pernah nyentuh. Sekarang dia sering pindah-pindah kontrakan. Katanya ngindarin debt collector. Aku menyimpan pulpenku, memberi perhatian penuh. Dia masih kerja. Kerja serabutan. Kadang jadi sopir teman, kadang jaga warung. Tapi penghasilannya nggak tentu. Yang parah. Sari menurunkan suaranya, meski kami berdua saja di call. Katanya, dia pernah nawarin jasa, jadi calo proyek fiktif ke beberapa pejabat kecamatan, dan ketahuan. Skandal kecil-kecilan, cuma bikin namanya makin jelek. Orang-orang makin menjauhi. Itulah karma yang paling menyakitkan bagi seseorang seperti Mas Angga, kehilangan reputasi. Dulu dia adalah putra kampung yang dibanggakan, sukses di Jakarta, beristri cantik dan pintar. Kini, dia adalah lelucon yang dibisikkan di warung kopi. Si Angga itu, ngaku-ngaku konsultan, malah kabur dari istri, selingkuh, sekarang jadi buruan debt collector. Dan email? Tanyaku, meski sebenarnya sudah bisa menebak. Sari menghela napas. Dia pisah. Kabarnya setahun yang lalu dia bawa anaknya pulang ke orang tuanya. Tapi orang tuanya juga nggak terima dengan keadaan. Akhirnya email kerja jadi pembantu di rumah makan di kota kabupaten. Anaknya dititipin sama ibunya yang sudah tua. Keadaan prihatin. Bayangan perempuan dengan kebaya merah di pelaminan itu akhirnya sirna, tergantikan oleh gambaran seorang perempuan lelah dengan seragam waitress yang usang, mencuci piring sementara bayinya dititipkan. Impiannya tentang kehidupan mewah sebagai istri seorang konsultan kini bahkan lebih jauh dari kenyataannya dibanding sebelum dia mengenal Mas Angga.
Mas Angga masih menafkahi anaknya. Sari menggeleng. Nggak bisa. Paling sekali-sekali kirim uang receh pas dapat kerjaan. Hubungan mereka putus total. Kata orang, email sekarang lebih tertutup. Malu. Dia yang dulu suka pamer di medsos, sekarang akunnya mati semua. Karma bagi mereka bukanlah petir yang menyambar sekali. Ia lebih seperti penyakit degeneratif. Perlahan, pasti, menggerogoti setiap sendi kehidupan mereka. Keuangan, hubungan sosial, harga diri, hingga harapan. Mereka terjebak dalam jerat yang mereka anyam sendiri, hutang dan aib. Suatu hari, sebuah kejadian membuatku benar-benar menyadari betapa dalamnya kejatuhan itu. Aku sedang mengadakan rapat dengan tim di sebuah coworking space yang nyaman di kawasan bisnis. Saat berjalan ke area pantry untuk mengambil air, dari balik partisi kaca, aku melihat seorang lelaki yang mengenakan seragam driver jasa transportasi online. Dia sedang mengambil pesanan kopi untuk seseorang. Profilnya, caranya berdiri, hatiku berdegup kencang. Saat dia menoleh, pandangan kami bertemu. Mas Angga. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya ada uban yang menyebar. Kerut di sudut mata yang dulu selalu berbinar dengan percaya diri, kini dalam dan penuh kelelahan. Seragamnya agak kebesaran, membuatnya tampak lebih kurus dari yang kuingat. Wajahnya memerah, lalu pucat. Matanya melotar, penuh dengan rasa malu, terkejut, dan mungkin kepanikan. Dia cepat-cepat menunduk, mengambil termos kopinya, dan berbalik hampir berlari menuju lift. Aku berdiri diam, segelas air di tangan. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan gelap. Yang ada hanyalah kesedihan yang samar. Kesedihan untuk orang yang dulu ku kenali, untuk semua potensi yang terbuang percuma karena pilihan-pilihan bodoh dan pengecut. Rapat dilanjutkan, tapi pikiranku melayang sesaat. Aku membayangkan dia mengemudi sepanjang hari, mengejar setoran, pulang ke kontrakan yang mungkin lembab, berhadapan dengan tunggakan dan kenangan akan segala yang telah hilang. Sementara aku duduk di sini, memimpin rapat, merencanakan ekspansi bisnis. Kontras itu begitu tajam sehingga terasa tidak nyata. Malam itu, Sari menelepon, suaranya berbisik. Lu nggak bakal percaya, Mills. Tadi sore, ibunya Mas Angga, ibu mertuamu dulu, dia datang ke rumah orang tuaku. Kenapa? Minta tolong. Dia malu banget sampai nangis-nangis. Katanya, Mas Angga depresi. Nggak mau ketemu orang. Hutangnya di mana-mana. Dia minta. Sari terdiam, seolah tak tega melanjutkan. Minta apa? Dia minta. Apakah kamu mau membantu melunasi sebagian hutangnya? Atau minimal, memberikan pekerjaan di perusahaanmu untuk Mas Angga? Katanya, cuma kamu yang bisa menolong sekarang. Telingaku berdenging. Permintaan itu begitu tak tahu malu, namun juga begitu putus asa sehingga hanya bisa dilontarkan oleh seorang ibu yang sudah kehilangan segala akal. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri wanita tua itu sampai harus merendahkan diri pada mantan menantu yang telah dipermalukan anaknya. Sar, jawabku perlahan, memilih kata-kata. Aku tidak bisa. Memberikan uang hanya akan memperpanjang siklus ketidakdewasaan dan pelarian dari tanggung jawab. Dan memberinya pekerjaan di perusahaanku. Itu akan meracuni lingkungan kerjaku yang sudah kubangun dengan susah payah. Dia harus bertanggung jawab pada pilihannya sendiri. Aku tahu kamu bakal bilang gitu. Dan aku setuju. Cuma, sedih aja liatnya. Dulu keluarga itu lumayan dihormati di kampung. Sekarang mereka menuai apa yang mereka tanam, Sar. Mereka menanam kebohongan dan pengkhianatan. Yang tumbuh adalah kehancuran kepercayaan dan rasa hormat. Setelah telepon ditutup, aku merenung panjang. Jerat hutang dan aib itu telah mengurung mereka erat-erat. Aib telah memutuskan mereka dari komunitas, membuat setiap upaya bangkit menjadi lebih sulit karena tidak ada yang mau meminjamkan tangan atau kepercayaan. Hutang menghisap setiap tetes keringat yang mereka keluarkan, membuat mustahil untuk bernapas lega. Aku tidak turun tangan. Itu adalah bentuk belas kasihan yang sesungguhnya. Dengan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi penuh, aku memaksa mereka, atau setidaknya, memaksa Mas Angga, untuk benar-benar merasakan beratnya pilihan hidup. Mungkin dari dasar lubang yang paling gelap itulah,
Jika ada sedikit kebaikan dan keberanian tersisa dalam dirinya, dia akan menemukan cara untuk merangkak naik, dengan caranya sendiri, tanpa trik, tanpa topeng. Tapi itu sudah di luar urusanku. Bab mereka dalam hidupku sudah tertutup dengan putusan pengadilan yang mengikat. Kini, mereka hanya menjadi pelajaran yang sesekali kuingat. Sebuah peringatan tentang betapa mahalnya harga integritas, dan betapa mengerikannya jerat yang menanti mereka yang ceroboh menjualnya. Hutang bisa dibayar, tapi aib? Itu adalah noda abadi pada kain kehidupan, yang hanya bisa ditutupi, tak pernah benar-benar hilang. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Aku berdiri di balik pintu kaca area kedatangan, memegang papan kecil bertuliskan, Emba, Keisha, Global Fellow. 5 tahun sejak Mila Oko berevolusi menjadi Mila Group, dan 2 tahun sejak aku memutuskan untuk mengambil cuti panjang untuk mengejar gelar Emba di luar negeri. Kembali ke tanah air terasa berbeda. Bukan lagi sebagai Mila yang terluka, atau Mila yang berjuang, tapi sebagai Mila yang telah mencapai versi terbaik dirinya. Keisha, keponakanku yang kini menjadi CEO sementaraku, muncul dengan troli bagasi. Wajahnya bersinar penuh semangat. Tante, welcome home. Kami berpelukan. Terima kasih, sayang. Gimana kantor? Lancar. Tim oke semua. Malah nambah 2 klien multinasional baru. Mereka impreset sama portfolio kita dan cerita comeback tante. Dia berbisik sambil menyengir. Aku menggeleng sambil tersenyum. Kisahku dulu, yang awalnya aib, telah bertransformasi menjadi bagian dari narasi perusahaan. Ketangguhan, integritas, dan kebangkitan. Aku tidak lagi menyembunyikannya, tapi juga tidak menjadikannya komoditas. Ia ada, sebagai fakta yang membentuk nilai-nilai perusahaan. Perjalanan pulang ke apartemen lama di Sudirman, yang kini sebagian telah kualifungsikan sebagai kantor cabang, terasa nostalgik. Kota Jakarta berubah, tapi tetap sama dalam energinya yang tak kenal lelah. Oh iya, Tante, ujar Keisha tiba-tiba, suaranya netral. Beberapa bulan lalu, ada mantan karyawan toko online kita yang dulu, yang pindah ke kampung suaminya, ngasih kabar. Dia bilang, Mas Angga udah nikah lagi. Lontaran informasi itu tidak lagi menyakitkan. Hanya seperti angin yang lewat. Oh ya. Iya. Dengan janda seorang tukang batu di kampung sebelah. Katanya hidupnya pas-pasan, tapi stabil. Dia sekarang kerja serabutan tetap di bengkel milik keluarga istrinya. Bagus, jawabku tulus. Semoga dia bahagia. Dan aku benar-benar mengucapkannya dengan tulus. Kebahagiaannya yang baru tidak lagi menjadi ancaman atau ironi bagiku. Ia hanya fakta tentang kehidupan seseorang yang pernah kukenal. Email kabarnya ikut saudaranya merantau ke Malaysia. Jadi TKW. Anaknya ditinggal sama ibunya di kampung. Aku mengangguk. Itu adalah pilihan yang sulit. Mungkin satu-satunya jalan yang dia lihat. Perempuan yang dulu bermimpi tinggi itu akhirnya harus menelan realitas paling pahit. Menjadi pekerja migran, jauh dari anaknya, untuk sekadar bertahan hidup. Karmanya telah mencapai siklusnya yang penuh. Cukup, Sar. Bisikku dalam hati, memanggil sahabatku yang masih setia memberi kabar sesekali. Sudah cukup. Biarkan mereka hidup dalam bab mereka yang baru. Aku meminta Keisha mengantarku ke satu tempat sebelum pulang. Sebuah yayasan kecil di pinggiran Jakarta yang kudirikan 3 tahun lalu, bernama Sanggar Bangkit. Tempat ini memberikan pelatihan keterampilan digital dan kewirausahaan bagi perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Saat aku masuk, suasana hangat menyambut. Beberapa perempuan dengan seragam sederhana sedang fokus di depan komputer. Seorang ibu parubaya, Bu Tari, yang merupakan manajer yayasan, menyambutku dengan pelukan hangat. Bu Mila, pulangnya tidak bilang-bilang. Ini mau kejutan, Bu. Aku tersenyum, mataku menyapu ruangan. Semua baik. Baik. Bahkan, ada yang sudah buka toko online sendiri, omsetnya lumayan. Mereka sering bilang, kalau bukan dengar cerita perjalanan ibu, mereka tidak akan berani mulai. Itulah tujuan terbesarku. Bukan hanya membangun kerajaan bisnis untuk diriku sendiri,
tapi menggunakan batu loncatan penderitaanku untuk membangun jembatan bagi perempuan lain. Setiap kali ada peserta yang berhasil mandiri, itu adalah kemenangan yang jauh lebih manis daripada segala kompensasi materi dari putusan pengadilan dulu. Malam pertama di rumah, di apartemen yang sama tapi dengan nuansa yang sepenuhnya berbeda. Lebih terang, lebih personal, dipenuhi buku dan seni daripada dekorasi yang dulu dipilih untuk menyenangkan orang lain. Aku berdiri di balkon. Pemandangan Jakarta yang sama. Tapi malam ini, kembang api yang kulihat bukan milik tahun baru, melainkan pesta pernikahan di hotel sebelah. Kilauannya indah, sementara ponselku berdering. Notifikasi dari aplikasi investasi. Portofolio tumbuh dengan sehat. Notifikasi lain dari tim. Laporan bulanan telah masuk. Semuanya baik. Aku mematikan ponsel. Untuk beberapa saat, aku hanya menikmati keheningan dan kebebasan yang kumiliki. Kebebasan untuk berdiri di sini, sendirian, tanpa rasa takut, tanpa pertanyaan, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Perjalananku dari istri yang dibohongi menjadi seorang pemimpin, pendiri yayasan, dan yang terpenting, seorang perempuan yang utuh dan damai, telah selesai. Bukan berarti hidupku sempurna. Masih ada hari-hari sepi, tantangan bisnis, dan kerinduan akan kedalaman hubungan yang mungkin suatu hari nanti akan kujajaki lagi. Tapi kali ini, dengan hati yang sudah lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Angin malam berembus sepau-sepau. Aku menarik napas panjang, memenuhi paru-paru dengan udara kebebasanku. Mereka, Mas Angga, email, telah menjadi bagian dari sejarahku yang kelam. Tapi mereka bukan lagi hantu yang menghantuiku. Mereka telah mendapatkan karma mereka dalam bentuk kehidupan yang jauh dari impian mereka. Sementara aku telah menuai berkah dari keteguhan dan keberanianku untuk bangkit. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang berasal dari kedalaman jiwa yang telah menemukan puncaknya sendiri. Puncak yang tenang, kokoh, dan penuh syukur. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi luka yang terbuka. Hanya kedamaian, dan sebuah masa depan yang sepenuhnya milikku untuk diisi dengan cahaya. Lampu kota berkedip-kedip di bawah, seperti permata yang tak terhitung. Dan di antara gemerlap itu, aku berdiri, seorang perempuan yang telah berhasil mengubah air matanya menjadi kekuatan, kepahitannya menjadi belas kasih, dan kehancurannya menjadi fondasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, baginya, dan bagi banyak perempuan lain. The end, and a beautiful beginning.